Oke, kita langsung lanjut lagi ke ekonomi kita sebetulnya seperti apa sih? Kalau kita lihat intermediasi perbankan, sepertinya ada hal yang positif yang saya lihat di sana ya. Total pertumbuhan dana pihak ketiga di bulan Juni sudah tumbuh 6,9% lagi, hampir 7%. Itu sudah balik ke level normal. Di bulan-bulan sebelumnya turun di bawah 5, malah di bawah 4,5. Itu artinya apa? Artinya orang lagi nggak punya duit, ngabisin duit. Saya takutnya apa untuk saya? Karena pendapatan LPS dari dana pihak ketiga, kalau dana pihak ketiganya turun terus ya berarti uang saya kurang. Itu jangka kecil, tapi jangka panjang yang lebih luasnya adalah berarti ekonomi sedang memburuk. Tapi membaiknya di bulan Juni merupakan indikasi awal bahwa kelihatannya pemburukan di bulan Mei, Juni, atau April, Mei akan segera berakhir. Jadi walaupun sekarang ada kelemahan di perekonomian, sepertinya akan berakhir dengan cepat. Kalau kita lihat ya, nah berikutnya ya, di tabungan yang ada 2 miliar, itu kelihatan sekali tumbuhnya makin cepat di atas 8% sekarang. Artinya apa? Itu sebagian besar company punya uang lebih dan sepertinya sedang nabung atau siap-siap untuk menyalurkan ke ekonominya lagi. Jadi walaupun sekarang sedang lesu, jangan terlalu takut. Kita masih punya harapan ekonomi kita akan tumbuh lebih baik lagi ke depan. Next, kalau perbankan ya ini semuanya bagus semua, 25% segala macam. Tapi ada yang bilang tuh, kalau bank kan bukunya suka di window dressing. Tapi nggak apa-apa, ini menggambarkan keadaan tidak seburuk yang digambarkan. Terus apalagi yang kita bisa harapkan bahwa ekonominya bisa membaik ke depan. Berikutnya, next. Ada satu peran LPS yang orang nggak tahu. Tadi kan dibilang menjaga stabilitas sistem keuangan. Apa itu? Apa dengan doa aja? Enggak. Jadi kamu punya instrumen yang disebut tingkat bunga penjaminan. Itu adalah tingkat bunga di mana kalau bunganya di atas sana, maka nggak dijamin LPS, tapi kalau di bawah dijamin. Tapi karena perbankan sekarang ikutin LPS, jadi bunga biasanya diatur di bawah bunga penjaminan LPS. Jadi deposito, bunga bank segala macam di bawah situ. Jadi kami menentukan suku bunga di pasar. Apa yang saya kerjakan? Waktu saya masuk ke LPS itu yang merah tuh tingkat bunga penjaminan LPS. Waktu saya masuk itu di atas bunga BI. Habis itu saya turunkan cepat biar sama dengan bunga BI. Turun ya, sama tuh 3,5%. Tapi pada waktu Amerika menaikkan bunga, Bank Sentral kita terpaksa menaikkan bunga, itu naik sana, saya nggak naikin bunga. Itu yang merah, nggak naikin bunga. Nah, itu yang disebut saya koboi, katanya maunya mau sendiri. Tapi bukan, itu ditentukan atau diputuskan dengan berbagai pertimbangan, dengan rumus yang susah katanya, tapi rumusnya alasan saya. Tapi yang penting adalah itu untuk menjaga bunga pinjaman tetap di bawah supaya ekonomi kita masih bisa tumbuh. Jadi dalam 2 tahun 3 tahun terakhir kontribusi LPS cukup signifikan sekali. Yang orang nggak tahu. Nah sekarang ke depan gimana ketika ekonomi mulai lesu lagi sedikit lah. Saya pikir dalam Mei, Juni, Juli agak lesu sedikit. BI sudah mulai menurunkan suku bunga itu. Dan LPS juga sudah menurunkan suku bunga dari 4,25 ke 4%. Kita akan lihat keadaan seperti apa ke depan. Tapi ruang bagi kita menurunkan suku bunga amat terbuka lebar. Artinya dorongan ke ekonomi bisa diberikan kapan saja apabila diperlukan. Next. Ada teka-teki yang kemarin bilang Pak Didi Madiono dari LPS bilang LPS sekarang kalah sama BPS. Karena pertumbuhan BPS mengumumkan pertumbuhannya 5,12%.
Sebagian ekonom bilang itu pasti ngibul. Saya juga tergoda untuk bilang gitu, enak juga bilang ngibul ya. Tapi kan saya pemerintah, nggak boleh dong. Jadi saya cari, betul apa enggak sih sebetulnya? Salah satu instrumen atau hal yang bisa mendorong ekonomi tumbuh, apakah ada minyak di perekonomian? Apakah ada uang cukup yang bisa meminyaki perekonomian? Nah, itu kita monitor dengan detail. Mana gambarnya? Jadi, ini yang merah ya, yang hitam itu adalah laju pertumbuhan uang. Itu selalu berhubungan dengan kredit. Kalau nggak percaya kita lihat tahun 2020, itu 2020 ya, yang hitam itu saya paksa naik ke positif 19%. Nah itu naik itu Mei 2021 naik 2021, nah itu naik ke situ. Yang merah kredit nggak lama tumbuh. Jadi itu rahasia Presiden Joko Widodo membalikan ekonomi Indonesia. Jadi yang dia yang mikir. Saya bisikin di sebelahnya. Kemarin waktu akhir tahun lalu ekonomi sudah agak takut melambat, itu karena penurunan pertumbuhan uang yang hitam terus ke bawah, kanan itu di sekitar 0. Artinya ekonomi sedang direm oleh temannya Pak CT kali. Tapi menjelang akhir tahun sampai April dia naik ke positif sana. Gitu. Itu yang membuat ekonomi agak bergairah sampai dengan triwulan kedua tahun ini. Jadi delaynya antara uang dan pertumbuhan sekitar 4 bulan. Tapi Mei Juni turun lagi sedikit. Tapi saya bilang tadi ini hanya sementara. Kita sudah tahu alat apa yang kita bisa pakai untuk menumbuhkan perekonomian lagi. Jadi Bapak-Bapak Ibu jangan cemas, doain aja supaya saya kepilih jadi ketua LPS lagi, supaya saya bisa ngasih masukan lagi ke pemerintah. Ini Pak, rahasianya ini. Nanti Bapak-Bapak Ibu juga ikut senang gitu. Oke, jadi nggak usah takut, kita punya senjata cukup. Terus global nggak apa-apa, domestik kita punya senjata, kekuatan domestik kuat. Dan yang satu lagi adalah next halaman 16, ini adalah indeks kepercayaan konsumen. Yang sebelah kiri itu sekarang di 96,5, agak turun dalam beberapa bulan terakhir. Emang kondisinya agak memburuk ya dibanding beberapa bulan lalu. Tapi kalau kita lihat ke belakang, itu levelnya masih lumayan tinggi. Artinya apa? Daya beli masyarakat kita masih ada, cuma mereka masih agak takut membelanjakannya. Jadi kita harus menceritakan bahwa Anda nggak usah takut, ekonomi akan baik-baik saja dengan kebijakan yang pas tentunya, supaya masyarakat kita berani belanja lagi dan ekonominya menjadi bagus lagi. 17. Ini menggambar, dulu awal tahun sampai dengan bulan April semuanya ketakutan ekonomi akan runtuh. Tapi di bulan awal April 2025 ini Pak Prabowo bikin sarasehan ekonomi dan di situ beliau bisa menimbulkan optimisme di ekonomi kita. Saya ngomong di situ, saya yang nembolin sih. Akibatnya apa? Ekspektasi pelaku usaha terhadap pemain modal, pasar modal segala macam terhadap ekonomi membaik. Dan kita lihat IHSG naik dari 4.900 sekarang ke sekitar 7.500-an. Jadi di financial market optimismenya masih ada. Jadi ini harus kita piara terus ke depan dan Anda nggak usah takut ekonomi kita akan runtuh. Jadi next, jadi baby boomer, generasi muda, nggak usah takut. Masa depan Anda masih bisa cerah. Ini menggambarkan demografi Indonesia saat ini didominasi oleh kelompok muda, Gen Z, Alpha. Pada 2023 lebih dari 60% populasi Indonesia berada di kelompok produktif, di mana generasi milenial dan Z menyumbang hampir setengah dari total populasi. Nah, generasi muda inilah yang menjadi penggerak utama ekonomi nasional ke depannya.
Saya pikir prospek generasi muda amat cerah selama kita bisa memformulasikan kebijakan dengan baik dan kekuatan domestik kita amat kuat. Oke, next. Next. Ini cuma menunjukkan bahwa walaupun ada gonjang-ganjing, kita masih bisa tumbuh terus. Sekitar 5%, terakhir 5,12. Nanti kalau Pak Sete ngasih masukan lagi ke pemerintah, mungkin bisa 6-7 lagi Pak. Jadi Bapak jangan kebanyakan di setekor Pak, bantulah negara. Oke, dikitnya. Saya ingin nunjukin bahwa, ini gambarnya agak salah. Kenapa saya percaya ekonomi kita masih bisa tumbuh cepat? Gambarnya salah. Di zaman Pak Presiden SBY, kita tumbuh rata-rata 6%. Di zaman Pak Jokowi tumbuhnya 5%. Salahnya di mana? Padahal Pak Jokowi bangun infrastruktur di mana-mana kan. Kesalahannya adalah pada waktu zaman Pak SBY, pertumbuhan didrive oleh private sector. Pemerintah bantu tapi nggak maksimal sekali, nggak jor-joran. Utangnya turun terus bertahap ya. Di zaman Pak Jokowi, pemerintah jor-joran, bangun infrastruktur di mana-mana, tapi private sektornya agak tertinggal. Jadi tumbuh 5. Jadi dalam 20 tahun terakhir ini, mesin ekonomi kita selalu pincang. Pertama swasta, habis itu pemerintah. Nah, kalau sekarang ke depan digabung, minimal bisa 6 tambah yang 5 tadi. Bisa 6,5 sampai 7, enggak terlalu susah. Jadi prospek ekonomi kita bisa bagus, kita tahu senjatanya, kita bisa bertahan dari gejolak ekonomi dunia dalam beberapa puluh tahun terakhir, dan ke depan harusnya kita bisa lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.